Ya, baik. Ya, itu tantangan untuk sosialisasi ya, Mbak, ya. Dan itu nanti, pasti akan ada solusi dari, BPJT maupun dari masyarakat sendiri. Seperti ketika kita menggunakan kartu, eee elektronik begitu, pembayaran elektronik, tidak hanya dari BUJT yang memberikan solusi, tetapi juga dari masyarakat, masyarakat penggunanya juga menggunakan. Saya rasa hal yang sama juga bisa akan terjadi. Kalau saya sih melihatnya begini, Mbak, kalau dilihat dari jumlahnya, tahun 2010 itu transaksi harian itu 2,6 juta. Mohon dikoreksi ya Pak Eka kalau saya salah. Ya. Nah, tahun 2020 itu sudah mencapai 4 juta, 4,2 juta. Jadi dalam 10 tahun meningkat jadi 1,6 juta per hari atau 160 ribu per tahun tambahannya. Itu kondisinya tahun 2010, 2020 peningkatan panjang ruas jalan tol sekarang menjadi 1.800 ya Pak Eka ya kilometer dan itu masih akan terus-terus dibangun. Nah, saya rasa MLFF itu sudah keniscayaan karena kalau tidak nanti jalan tol itu lancar di tengah, tetapi kemudian macet di ujung-ujungnya atau di pintu-pintunya. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, karena apa? Karena dengan 4 juta transaksi, Mbak Syaf dan para pemirsa bisa bayangkan ketika mereka semua mulai kemacetan, berapa banyak energi yang diboroskan untuk kemacetan tersebut. Padahal BBM kita masih disubsidi. Jadi kan akan sangat sayang sekali subsidi yang mahal yang seharusnya bisa digunakan untuk anggaran pembangunan yang lain habis sia-sia karena kemacetan. Jadi saya rasa ini merupakan solusi yang sangat bagus yang diupayakan oleh BPJT dan seluruh stakeholders. Saya bisa bayangkan tadi Pak Eka mengatakan bahwa stakeholdernya banyak sekali. Pembayaran, ada perbankan, ada BPJT dan sebagainya. Yang kami dari MTI ingin memberikan catatan kepada BPJT adalah kan ada 2 kelancaran ini yang akan diupayakan dengan MLFF. Pertama adalah kelancaran operasional, di mana di situ ada BUJT, ada pengguna, kemudian juga penggunaan komunikasi ya, karena ini menggunakan GNFF dan peralatan-peralatan yang lain. Tetapi kemudian yang kedua adalah pembayaran. Nah, ini pembayaran kami catatannya kami adalah bagaimana proses transisi yang terjadi ini bisa memberikan tetap comfort atau kemudian kepastian usaha bagi para BUJT. Karena ini yang harus dijaga dalam iklim investasi jalan tol yang dilihat dari dibandingkan dengan seluruh infrastruktur transportasi yang lain, jalan tol itu yang paling marketnya itu paling mature dibandingkan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, kereta api, dan udara dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dijaga karena kita masih butuh infrastruktur jalan di ke depan. Nah, dengan diharapkan dengan adanya kenyamanan berinvestasi dan sebagainya itu nanti kelancaran ini juga akan berdampak. 2 dampak yang kita catat di MTI. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Karena tidak adanya kemacetan, maka energi tidak terboroskan dan kemudian emisi bisa dikurangi. Yang kedua adalah budaya baru. Tadi ada orang tua, ada kemudian pelanggarannya sengaja atau tidak sengaja, itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari budaya baru yang ingin kita bangun dalam penyelenggaraan jalan tol. Mungkin begitu Mbak Saf. Oke, baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Anas. Pak Anas, sistemnya ini akan seperti apa Pak? Apakah nanti para pemilik mobil akan mendaftarkan mobilnya juga? Lalu kan saya juga melakukan riset bahwa ini mengandalkan GPS, lalu tidak menggunakan paket internet. Nah, ini boleh digambarkan sedikit Pak, singkat terkait ini Pak. Ya baik, jadi programnya namanya Cantas. Pengguna jalan akan mendownload di smartphone-nya. Kemudian di situ akan dimasukkan data-data nama pengguna tentunya, KTP ya dan sebagainya terkait dengan itu, dan kemudian identitas dari kendaraan ya, kendaraannya boleh
lebih dari satu tentunya kalau memang orang itu punya lebih dari satu kendaraan, dan kemudian juga cara pembayaran, apakah menggunakan sementara kita akan menggunakan 3 PJP ya, penyedia jasa pembayaran. Tapi source of fund-nya nanti yang bisa top up di situ bisa seperti biasa, seperti di kartu elektronik, bisa dari bank yang sudah biasa digunakan oleh si customer tadi. Jadi tidak ada isu. Nah, kemudian tentunya setiap tadi seperti disampaikan oleh Pak Tori ya Pak, ini penting sekali ada perubahan budaya di mana masyarakat menjadi pengguna aktif ya. Jadi bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan. Ya, jadi harus setiap akan menggunakan jalan tol ya sudah merencanakan itu akan tentunya caranya tentunya akan lebih mudah ya karena sudah input sebelumnya, tinggal memilih kendaraan dan sumber pembayaran. Ya kalau tidak ada perubahan ya tentunya tidak perlu otomatis sepanjang handphonenya hidup ya tentunya akan dideteksi lokasi masuk dan lokasi keluar, dan kemudian nanti sistem dari MLFF akan menghitung berapa besarnya tol yang harus dibayar, otomatis akan dikurangi dari saldo atau dompet dompet elektronik si pemilik jalan. Jadi ini sebetulnya sih secara logik sebetulnya simpel ya, tinggal GPS yang menggunakan GNSS tadi ya dengan menggunakan satelit yang sudah tentunya akan Oke, baik Pak Anas. yang didedikasikan untuk itu. Oke.